Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abidin di acara Omset, obrolan menarik seputar ekonomi terkini di Banjarnegara tentunya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, narasumber, yaitu Pak Ketua atau Pak Kepala Disprindakop Banjarnegara bernama Pak Adi Cahyono. Ya. Bagaimana Pak kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, waras, selamat Mas. Oke, alhamdulillah. Mas, kopi dulu Mas. Tadinya belibet itu. Minum. Maaf sekali Pak Adi. Kayaknya kopinya enak nih Mas. Kayaknya kopinya enak Mas. Ini kopi Banjarnegara ya Pak ya? Ya, kita kan juga punya IG kopi. Oh iya. IG kopi kita kan kopi Pegunungan Tinggi Dieng. Oh gitu Pak ya. Oh iya. Bukan sembarangan ini kopinya kopi Dieng ini. Oh pasti mantap sekali Pak. Tadi saya sudah nyeruput duluan Mas, enak Mas. Oh gitu. Iya. Oh iya, coba ya. Agak panas nih Pak. Karudut enak banget ini Mas. Ini malah saya yang bawa ini, harusnya jangan yang nyuguh ini harusnya. Maaf sih, kita kurang persiapan, maaf gitu. Ya untuk kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau sosok yang memang penggerak UKM, Bapak UKM di Banjarnegara, yang dimana membina seluruh UKM, pelaku UKM di Banjarnegara. Begini, ini santai saja ya Pak Adi ya. Oke, siap. Ada nih beberapa pertanyaan terkait dengan perihal UMKM Pak Adi. Oke. Untuk akhir-akhir ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Adi untuk UKM kita Banjarnegara ini? Ya, gini. Jadi selama ini memang kita ketahui bersama pelaku usaha UMKM itu pelaku usaha terhandal. Bahkan terbukti dengan COVID selama bertahun-tahun yang masih tetap eksis itu adalah pelaku usaha UMKM, pelaku usaha dari kelas mikro dan menengah. Dan untuk sekarang karena memang perekonomian juga sedang tidak baik-baik saja, ya, kami memang menggagas satu ide untuk bisa harapannya nanti berkelanjutan dan didukung oleh pemerintah, yaitu dengan kami nyebutnya praktis Mas. Oh, apa itu Pak Adi? Praktek inkubator bisnis. Praktek inkubator bisnis pemirsa. Ya, jadi nanti isinya itu adalah penguatan bagi teman-teman pelaku usaha untuk lebih meningkat, baik digital marketingnya, mulai dari pengenalan sampai peningkatannya, mulai dari pelatihannya sampai dengan mahir, bahkan sampai dengan marketingnya. Jadi nanti harapannya agar pelaku usaha yang ada di Banjarnegara tidak hanya seperti sekarang ini saja, tapi terus kemudian ke depan semakin meningkat. Oh iya. Pendapatan naik, itu harapan utamanya jelas. Cuannya itu jadi tambah, Mas. Itu yang utama Pak Adi. Oke. Berarti untuk inkubator ini untuk semuanya ya, pelaku UKM? Semua pelaku, karena artinya semua pelaku itu pelaku usaha khususnya untuk ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Karena di Banjarnegara ini ya lebih lah kalau dari 30.000 yang terdata. Namun kebutuhannya sebenarnya jauh dari itu. Kita tuh masih banyak kebutuhan pelaku usaha, bukan hanya sebatas 30.000, 40.000. Tapi yang terdata sampai sekarang itu baru ya lebih lah dari 30.000 pelaku usaha UMKM. Kebetulan ini juga kami sedang melakukan enumerator untuk pelaku usaha yang sementara ini sudah terdata di Biro Pusat Statistik. Oh gitu ya. Itu kira-kira sudah berjalan atau belum, dan itu mulainya dari kapan Pak? Kalau pelaksanaan ini alhamdulillah kemarin juga tidak jauh, ini bareng-bareng. Ini juga peran serta dari, kalau nggak salah ini rumahnya apa tadi, Omset ya? Rumahnya Omset ya? Iya. Dari Cipta Karya Media. Nah, ini teman-teman dari CKS ini juga kemarin kami sambat lah ya bahasanya untuk bisa meluncing lembaga inkubator bisnis itu. Insya Allah bismillah di tahun ini, akhir tahun ini, dan kita bisa memulai di tahun 2025 nanti betul-betul inkubator bisnis itu akan terlaksana. Amin. Iya. Ya Pak Adi juga kemarin juga memang salah satu dari pembina kami pelaku UKM juga, ya kan. Terima kasih sekali Pak Adi sudah membina kami selama ini gitu. Terus untuk mungkin rencana ke depan, setelah mungkin inkubasi ini berjalan dengan lancar, atau mungkin ada target-target tertentu sampai kapan itu Pak Adi?
Kalau target jelas itu kami ada batasan waktunya, namun kemampuan tetap akan mengikuti seirama dengan berkembangnya pelaksanaan di inkubator bisnis itu. Harapannya ke depan jelas pendapatan UMKM meningkat, itu pasti harapannya. Jadi tidak hanya bertambah, tapi kalaupun toh bertambah itu yang bertambah adalah kualitasnya, kemudian mungkin adalah yang pasti pendapatannya, kemudian kemahirannya. Jadi karena potensi di Banjarnegara itu sudah sangat luar biasa untuk para teman-teman pelaku usaha UMKM. Yang penting istiqomah, tetap jangan takut jatuh, jangan takut untuk mencoba, karena kesuksesan itu memang tidak dengan mudah digapai, tapi harus dengan semangat, kerja keras, dan yang jelas telaten, konsisten, gitu kan. Artinya artinya apa yang diomongkan orang-orang tua kita dulu itu nggak ada yang salah kok tentang kebaikan-kebaikan itu. Berarti begini ya, untuk inkubasi ini tidak membatasi apapun mungkin, atau mungkin dengan mereka yang produknya mungkin dengan omset yang hasilnya sudah banyak, atau bahkan mereka itu baru awal. Kalau sementara ini kita masih membatasi pada beberapa jenis saja. Yang pasti sekarang eranya adalah era digital. Maka kita ada inkubator digital. Kemudian yang ramai sekarang itu masalah tentang kuliner. Kita ada, insya Allah ada inkubator kuliner. Jadi masih pada tidak semua lini. Kemudian mungkin kita juga punya produk-produk yang istimewa, kria. Kita pakai produk pakai inkubator kria. Artinya yang selama ini ada, selama ini hidup, itu bisa lebih berkembang, lebih meningkat, lebih maju. Jadi udah yang ada, ayo bareng-bareng kita kuatkan dulu, baik SDM-nya, marketingnya, digitalisasinya, ya apapun yang berkaitan, artinya apa yang dilakukan itu betul-betul menjadi sebuah tambahan hasilnya yang tujuan endingnya ya cuannya teman-teman pelaku usaha itu betul-betul meningkat. Tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi lebih kepada juga bisa menghidupi yang lain atau keluarga atau bahkan tetangga kanan kiri. Iya, luar biasa. Tadi kesimpulan Pak Adi ya, ternyata UKM itu ternyata tahan banting di COVID, ya kan? Dan dengan didukung oleh BACH ini, BACH ya? Iya. Nah, harapannya nanti UKM semakin meningkat. Jangan lupa teman-teman, Bapak kita udah mendukung dengan luar biasa, udah mendukung dengan maksimal. Untuk statement terakhir Pak Adi, mungkin ada yang perlu atau mungkin yang akan disampaikan untuk semua pelaku UMKM di Banjarnegara? Ya, gini, jadi bagi teman-teman pelaku usaha, tetap kita harus semangat. Apa yang kita miliki sekarang, prolog Banjarnegara itu bukan sembarang prolog. Nah, di mana-mana orang jual produk UMKM, di Banjarnegara yang ada adalah prolog Banjarnegara, produk lokal Banjarnegara yang sudah tidak kalah bersaing dan mampu bersaing di era perdagangan baik online, offline, di toko, di gerai-gerai, bahkan kita juga ada di market-market besar di Banjarnegara, kita pun sedia barang-barang itu. Berarti termasuk itu potensinya sangat luar biasa ya Pak? Ya. Mungkin cukup begitu saja Pak Adi. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita, luar biasa. Ya, semoga nanti Pak Adi jangan capek-capek bina kita semua di sini. Bismillah Mas. Ya. Dan mudah-mudahan minta doanya terus, semoga kami menjadi harapan Pak Adi semuanya. Sukses dunia akhirat. Harapan buat semua. Iya, harapan buat semua dunia. Ya, untuk sesi kali ini terima kasih buat teman-teman mungkin yang pengen tanya lebih lanjut atau pengen bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan UMKM, silahkan datang aja di tepatnya di gedung Dekranasda bersama kami Cipta Karya Media di acara Onset, obrolan menarik seputar ekonomi terkini.